Setiap Tiongkok mencetak uang, maka harga emas dunia meningkat tajam. Ini adalah fakta data yang terjadi dalam 3 tahun terakhir, namun 1 tahun terakhir inilah yang paling banyak Tiongkok lakukan. Bahwa kenaikan harga emas global disebabkan oleh setiap kali Cina atau Tiongkok cetak uang. Namun hal ini tidak akurat secara ilmu ekonomi. Harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lebih kompleks dari itu. Di antaranya, kebijakan moneter bank sentral yang dimiliki hampir setiap negara, inflasi dan ekspektasi inflasi di seluruh dunia, permintaan dan penawaran fisik emas, seperti perhiasan, investasi, dan industri. Bisa juga dipengaruhi oleh geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, juga nilai tukar mata uang kita terhadap mata uang asing, dan terakhir dikarenakan suku bunga. Sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dan like video ini. Hai guys, apa kabar? Balik lagi di Putih Hitam Channel. Kali ini kita ulas soal apakah benar harga emas global naik setiap kali China cetak uang. Yuk, langsung aja. Mencetak uang, quantitative easing, oleh bank sentral memang bisa memicu kekhawatiran inflasi dan mendorong investor ke aset safe haven seperti emas. Namun ini adalah isu global dan bukan hanya terbatas pada Tiongkok. Selain itu, hubungan sebab akibatnya tidak sesederhana itu. Harga emas memang cenderung naik karena beberapa faktor utama, terutama yang berkaitan dengan ketidakpastian global dan perannya sebagai aset safe haven, aset aman. Konflik politik, perang seperti Rusia-Ukraina, dan ketegangan antar negara, misalnya, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, bisa menciptakan sentimen resiko di pasar investasi, sehingga investor cenderung mengalihkan dananya ke aset yang dianggap lebih stabil dan aman seperti emas. Kemudian, ancaman resesi, perlambatan ekonomi, dan kebijakan ekonomi yang tidak menentu, seperti kebijakan tarif oleh Donald Trump, membuat investor khawatir tentang stabilitas mata uang dan pasar saham. Oleh karena itu, emas menjadi pilihan untuk melindungi nilai aset. Harga emas global ditetapkan dalam dolar Amerika. Ketika nilai tukar dolar melemah terhadap mata uang lain, emas menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lain, sehingga meningkatnya permintaan dan mendorong kenaikan harga emas. Dan itu juga terjadi sebaliknya, maka harga emas cenderung turun. Kemudian, adanya kebijakan moneter bank sentral. Jika suku bunga rendah, seperti yang dilakukan The Federal Reserve, akan membuat dolar melemah dan obligasi Amerika, US Treasury pun menurun. Hal ini bikin emas yang tidak menghasilkan bunga jadi lebih menarik sebagai pilihan investasi, karena biaya peluang untuk memegang emas jadi lebih rendah. Tidak hanya Bank Sentral Tiongkok yang melakukan pembelian emas untuk cadangan. Hal itu dilakukan juga oleh seluruh bank sentral yang ada di tiap negara. Hal inilah yang mendorong juga meroketnya harga emas. Dan faktor lain yang memengaruhi harga emas melambung tinggi adalah tingginya permintaan terhadap emas. Kita tahu emas merupakan komoditi yang terbatas. Maka jika banyaknya permintaan atas fisik emas, pasti akan memengaruhi harga emas. Di Tiongkok itu dibiayai pakai cetak uang, yang barangnya tadi ditukar dengan emas dari Afrika atau dari Indonesia. Emas-emas dari penambang liar di Indonesia bukan barang baru, 70% lebih dibeli oleh pengusaha Tiongkok. Ini bukan berita baru. Ternyata, adanya dugaan keterlibatan pihak asing atau pengusaha asing, khususnya dari Tiongkok, dalam pembelian emas dari penambang ilegal di Indonesia, memang diduga kuat. Ini dibuktikan dengan temuan beberapa kasus keterlibatan warga negara asing asal Tiongkok dalam penambangan emas ilegal di Indonesia. Contoh kasus yang cukup mencuat adalah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Terlepas dari kasus itu, Bank Rakyat Cina, PBOC, secara teknis memang memiliki kemampuan untuk mencetak uang atau lebih tepatnya mengelola pasokan uang di negaranya. Namun, istilah printing money seringkali disalahartikan sebagai mencetak uang fisik secara berlebihan. Halo warga sipil sekalian. Teori printing money atau mencetak uang adalah kebijakan moneter, di mana bank sentral suatu negara menciptakan uang baru untuk berbagai tujuan, seperti pembelian aset keuangan, dikenal sebagai quantitative easing, atau pembiayaan pengeluaran pemerintah. Konsep ini memicu perdebatan sengit, terutama terkait dengan modern monetary theory, MMT. Secara singkat, teori pencetakan uang menawarkan pendekatan alternatif untuk mengatasi krisis ekonomi dan membiayai program pemerintah. Namun, penerapannya sangat berisiko dan menuntut kontrol yang ketat untuk menghindari dampak negatif, terutama inflasi yang merusak. Sulit untuk secara definitif menyatakan negara mana yang resmi menerapkan MMT sebagai kebijakan ekonomi nasional secara menyeluruh.
Sebab MMT sendiri adalah kerangka teori, bukan seperangkat kebijakan yang baku. Meskipun demikian, beberapa negara telah menunjukkan praktek-praktek yang mirip atau sesuai dengan prinsip MMT, baik secara sadar maupun tidak. Contoh negara yang sering dikaitkan dengan prinsip MMT. Beberapa negara sering digunakan oleh pendukung MMT sebagai bukti keberhasilan teori ini. Amerika Serikat. Setelah krisis keuangan 2008 dan pandemi COVID-19, Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, melakukan quantitative easing besar-besaran, yaitu membeli aset keuangan dari pasar. Langkah ini secara efektif menambah jumlah uang beredar. Pendukung MMT melihat ini sebagai contoh bagaimana pemerintah dapat membiayai pengeluaran tanpa keterbatasan pendapatan, dan inflasi dapat dikelola. Jepang memiliki rasio utang pemerintah terhadap PDB yang sangat tinggi, namun inflasinya tetap rendah selama bertahun-tahun. Bank of Japan telah mempertahankan suku bunga mendekati nol dan melakukan pembelian aset dalam skala besar. Pendukung MMT menunjukkan ini sebagai bukti bahwa utang pemerintah dalam mata uang sendiri tidak selalu menyebabkan krisis utang atau inflasi tinggi. Tiongkok juga melakukan hal serupa, dengan bank sentral yang memainkan peran sentral dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan mengelola perekonomian. Risiko penerapan printing money atau MMT. Meskipun demikian, pada kenyataannya, tidak ada negara yang secara penuh menerapkan prinsip pencetakan uang atau MMT tanpa batas, karena dampak yang ditimbulkan dapat sangat membahayakan negara itu sendiri. Contoh negara yang mengalami hiperinflasi setelah menerapkan prinsip printing money secara berlebihan adalah Jerman. Setelah Perang Dunia, ikon Jerman mencetak uang dalam jumlah sangat besar untuk membiayai ganti rugi perang, yang menyebabkan hiperinflasi parah. Zimbabwe pada era 2000-an, negara ini mencetak uang secara masif untuk membiayai pengeluaran, yang mengakibatkan hiperinflasi ekstrim dan kehancuran nilai tukar mata uang. Venezuela mengalami hiperinflasi parah akibat kombinasi pencetakan uang berlebihan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, penurunan produksi minyak yang drastis, serta krisis politik dan ekonomi yang melumpuhkan. Mungkin sampai di sini penjelasannya. Jika ada perbedaan pendapat, Anda bisa menyampaikannya untuk kita diskusikan bersama. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.